الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du. Yang saya hormati para asatidzah yang hadir dalam majlis ini, yang tidak bisa Al-Fakir sebutkan beliau satu persatu, namun tanpa mengurangi rasa hormat Al-Fakir kepada beliau semuanya. Wabil khusus guru kita Al-Habib Anis bin Umar As-Sagaf, yang semoga Allah lancarkan rezeki beliau, Allah sembuhkan penyakitnya, dan Allah kabulkan hajat-hajatnya. Dan terutama dan yang paling utama kepada guru kita yang selalu mendidik kita walaupun beliau tidak hadir di sisi kita, yaitu guru kita semua Al-Habib Gures bin Qasim bin Ahmad Baharun. Semoga Allah mengabulkan hajat-hajat beliau, memanjangkan umur beliau dalam keadaan kepada Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa kepada para ashabina yang telah hadir dalam majlis ini seperjuangan belajar dalam pondok tercinta ini, yaitu Pondok As-Sidqu, pondok pesantren yang kita cintai. Di malam Jumat ini Allah takdirkan kepada kita semuanya, Allah takdirkan kepada perorangan di antara kita untuk bisa hadir ke dalam majlis yang Allah perintahkan orang yang hadir ke dalam majlis tersebut untuk bahagia. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah wahai Muhammad, dengan fadl dari Allah, keutamaan Allah dan rahmat Allah, maka dengan itu berbahagialah kalian semua. Di sini ulama mengatakan bahwa rahmat dalam ayat tersebut adalah Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hadir dalam majlis ini mengingat rahmat Allah, mengingat Nabi Muhammad, mengingat Rasul Allah, yang mana ketika kita hadir dalam majlis ini Allah perintahkan kita dengan rahmat tersebut untuk berbahagia semuanya. Alhamdulillah. Semoga Allah membahagiakan kita zahir wa batin. Amin ya rabbal alamin. As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki menjelaskan dalam kitabnya khusus, kitab tentang maulid itu sendiri, beliau menjelaskan tentang dalil-dalil diadakannya maulid, dalil-dalil dibacakannya maulid, dalil-dalil ketika seorang berdiri ketika menyambut Nabi SAW di dalam mahallul qiyam. Beliau sebutkan dalil-dalilnya. Beliau mengatakan, kenapa kami Ahlus Sunnah wal Jamaah berdiri ketika itu? Karena kami bahagia menyambut Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan dengan dalil dulu ketika Nabi Muhammad SAW datang dari perang Badar, yang tak kala itu perang Badar terjadi pada Ramadan, yang mana pasukan muslimin hanya 313 dan pasukan kafir sampai ribuan. Di sana terjadi peperangan antara sahabat dengan orang-orang kafir Quraisy, dan Nabi datang dari perang tersebut. Sementara orang-orang Madinah dalam hati yang khawatir, mereka rindu kepada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kabarnya Nabi Muhammad dan sahabatnya dalam menghadapi orang-orang kafir tersebut? Maka tak kala Nabi Muhammad SAW datang dengan rombongannya, apa yang terjadi di Madinah? Beliau mengatakan, tak kala itu keluar wanita-wanita Madinah mengambil rebananya dan mengatakan, Tala'al badru alaina. Mereka rindu kepada Nabi Muhammad. Tak kala Nabi datang, mereka langsung menyambut kepada Nabi Muhammad. Mereka berdiri, mereka mengambil rebananya mengatakan, Tala'al badru alaina min thaniyatil wada'i wajaba syukru alaina.
ma da'a lillahi da'i ayyuhal mab'utsu fina ji'ta bil amril mudai. Mereka dengan rasa bahagia menyambut kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang menjadikan kita, kata Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki, berdiri tak kala mahallul qiyam dan mengangkat rebanah kita dan mengatakan tala'al badru alaina. Ketahuilah, kata beliau, bahwa bahagianya mereka itulah bahagianya kita. Kita berdiri karena mereka juga berdiri. Para sahabat menyambut rindu, cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita perhatikan di sini adalah bahwa suatu yang maklum, ketika seseorang tidak mengetahui kadar seseorang, maka dia akan, atau tidak mengetahui kadar suatu benda, harga suatu benda tersebut, maka dia akan biasa saja ketika menyambut benda tersebut. Contohnya, tidak akan mengetahui kadar mutiara ataupun benda-benda yang mahal tersebut kecuali orang yang bekerja atau mengurusi mutiara tersebut. Kalau orang-orang pedesaan, mungkin orang-orang yang tidak tahu mutiara, ketika itu mutiara datang kepadanya, dia biasa saja. Apa ini benda putih? Saya tidak tahu. Bahkan ketika dikasih ke dia, mungkin dia tidak mau. Apa, tidak ada harganya seperti ini. Ini orang yang tidak tahu terhadap kadar mutiara. Tapi apabila orang tersebut tahu bahwa yang diberi kepadanya mutiara, yang diberi kepadanya adalah emas yang berharga mahal, maka kita tahu bahwa orang tersebut pasti akan bahagia. Orang tersebut pasti akan menerimanya dengan sangat bahagia dan sangat senang. Pasti hal itu, karena dia mengetahui kadar hal tersebut, kadar manusia tersebut, dan tidak akan mengetahui kadar seseorang, kadar suatu benda kecuali diberitahu. Entah dia membaca sirah orang tersebut sehingga cinta, ataupun dia mendengarkan cerita-cerita orang tersebut atau sifat-sifat orang tersebut hingga dia cinta. Di sini Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki menjelaskan siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abdun. Nabi Muhammad adalah seorang hamba yang memiliki sifat sama seperti manusia, yang mana dengan sifat, namun dengan sifat yang tidak akan membuat orang pergi atau orang jijik terhadap sifat tersebut. Contohnya seperti sakit demam. Nabi biasa pernah sakit demam, ataupun sakit batuk yang lain, atau batuk. Nabi biasa. Nabi juga seorang hamba yang memiliki penyakit memiliki sifat sama seperti manusia biasanya. Namun bedanya sifat Nabi Muhammad SAW tersebut, sifatnya tidak akan ada dari sifat Nabi Muhammad yang akan membuat orang jijik atau benci kepada sifat tersebut. Nabi terbersihkan dari sifat tersebut. Lalu beliau melanjutkan, Nabi Muhammad SAW abdun, yang sama memiliki sifat seperti manusia namun sifatnya khusus. Dan beliau adalah basyarun, seorang manusia sama seperti kita, seorang manusia yang memiliki telinga, memiliki tangan, yang mana beliau tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat kepada orang lain dan kepada dirinya sendiri. Dan Sayyid Muhammad al-Maliki menjelaskan bahwa ini akidah kita. Akidah kita bahwa kita yakin bahwa sungguhnya an-nafi' wad-dar wallah, yang bisa bermanfaat, yang bisa memberikan manfaat dan yang bisa memberikan mudaratan adalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun hamba-hambanya hanyalah sebagai wasilah. Hamba-hambanya hanyalah sebagai perantara Allah untuk menyampaikan keselamatan, untuk menyampaikan bantuan kepada orang-orang yang lain. Kita tahu Nabi Muhammad abdun, basyarun, yang tidak memiliki nafi' wa dhar untuk dirinya sendiri dan orang lain. Dan Nabi juga mengakui hal itu. Qul la amliku li nafsi naf'an wa la dharran illa ma syaa Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastaktartu minal khairi wa ma massani yasu in ana illa basyirun wa nadhirun liqaumin yu'minun. Beliau mengikrarkan hal itu sendiri. Lalu Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki menjelaskan sifat yang istimewa dari Nabi Muhammad SAW.
Ya memang Nabi Muhammad abdun, ya memang Nabi Muhammad basyarun, sama seperti kita. Namun kata Sayyid Muhammad Al-Maliki, waqad addar risalah, dan beliau sungguh telah menyampaikan seluruh risalahnya, mulai dari diutus sampai beliau wafat, semua risalah dari Allah beliau sampaikan untuk umatnya. Wa addal amanah, dan beliau menjalankan seluruh amanat dari Allah Subhanahu wa taala, suruh sampaikan salat, suruh perang, disuruh ini, beliau sampaikan semuanya. Wa nasahal ummah, dan beliau telah menasihati umat, dari umat terdahulu sampai umat sekarang pasti merasakan nasihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan satu sifat unggul dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa jahada fillahi hatta ya'tiyahul yaqin. Nabi Muhammad adalah seseorang yang selalu berijtihad di jalan Allah sampai beliau wafat. Tidak kenal yang namanya capek seperti kita yang rasakan lalu berhenti. Tidak kenal yang namanya sakit lalu berhenti. Tidak. Nabi Muhammad wajahada fillahi hatta ya'tiyahul yaqin. Beliau selalu ijtihad di jalan Allah, walaupun di masa mudanya, di masa tuanya, di masa hingga beliau tua renta tidak bisa berdiri lagi. Wajahada fillahi hatta ya'tiyahul yaqin. Inilah sifat unggul dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana seorang ketika memandang, kita mengetahui sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adar risalah wa nasahal ummah wa jahada fillahi hatta ya'tiyahul yaqin. Bagaimana hati seorang tidak akan tergerak mendengar sifat-sifat seperti ini? Bagaimana hati orang tidak akan cinta kepada Nabi Muhammad mendengar sifat-sifat yang luar biasa, yang mana perjuangannya tidak kenal capek lalu berhenti, marit sakit lalu berhenti, tidak, lalu terus sampai beliau meninggal. Sallallahu ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Maka wahai para hadirin, baik yang ada di rumah ataupun yang ada di majelis ini, sepantasnya kepada kita umatnya Nabi Muhammad SAW untuk berjuang di jalan Allah. Sementasnya bagi kita untuk berjuang ketika kita dilahirkan di dunia ini. Mungkin yang di luar yang tidak ada di majelis ini, mungkin dia bekerja mencari nafkah, maka berjuanglah dengan bekerja tersebut. Jangan sampai pekerjaan tersebut melalaikan mereka atau kita dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man talabad dunya halalan istighfafan 'anil mas'alah wa ta'attufan 'ala jarihi wa sa'yan 'ala iyalihi jaa'a yaumal qiyamati wajhu kal qamari fi lailatil badri." Barang siapa yang dia mencari dunia yang halalnya dan dia mencari dunia tersebut dengan niat untuk tidak akan minta-minta kepada orang dan untuk membantu tetangga-tetangganya dan untuk bekerja mencari nafkah kepada keluarganya, jaa yaumal qiyamati, kata Nabi Muhammad, maka orang itu akan datang di hari kiamat nanti wajahnya seperti bulan purnama. Maka jangan sampai ketika kita berada di luar, kita mencari dunia, maka pastikanlah dunia yang cari itu adalah halal dan yang dicari dengan niat-niat yang dibimbing oleh Nabi Muhammad SAW. Dan ingat satu pesan dari Nabi Muhammad SAW, istajibu da'i Allah, penuhilah panggilan Allah. Jika memang seandainya kita harus bekerja, lalu ada panggilan dari Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka penuhilah panggilan Allah. Istajibu da'i Allah, penuhilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sehendaknya bagi kita, jika seandainya di antara kita ada yang berjuang di luar sana untuk mencari nafkah, untuk mencari dunia, maka carilah yang halal dengan niat yang dibimbing oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ingatlah pesan dari Nabi Muhammad, istajibu da'i Allah, penuhilah panggilan Allah dalam ketaatannya. Dan untuk kita para santri, marilah kita berjuang dari sekarang untuk menjadi orang yang saleh. Karena sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam mensifati orang yang saleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketahuilah wahai para sahabatku, Allah Subhanahu wa taala memiliki wadah-wadah yang diletakkan di bumi ini, yang mana wadah-wadah tersebut Allah isi dengan air dari Allah Subhanahu wa taala. Allah isi nafhat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah wadah-wadah tersebut siapakah itu? Bersabda Nabi Muhammad SAW,
ketahuilah wadah-wadah khusus tersebut yang Allah isi dari pemberiannya adalah hati-hatinya orang-orang yang soleh. Hati-hatinya orang yang soleh. Nabi Muhammad SAW perumpamakan sebuah wadah yang mana Allah akan beri di hati tersebut sebuah pemberian, maka dia akan memberikannya kepada orang lain. Nah, sifat yang harus kita perjuangkan, yaitu menjadi orang yang soleh. Ingatlah, kita juga harus berjuang menjadi sebagai ulama, karena sungguhnya Nabi SAW bersabda tak kalah bersama dengan sahabatnya, wahai sahabatku, apakah engkau tahu siapa penduduk surga nanti yang menduduki surga tertinggi? Maka sahabat mengatakan, ya Rasulullah, beritahu kami siapa mereka. Nabi SAW bersabda, hum ulama'u ummati. Mereka yang akan menduduki surga-surga tertinggi adalah ulama-ulama dari umatku. Maka sepantasnya hal-hal tersebut, kesolehan tersebut, dan ulama ilmu tersebut kita perjuangkan dari sekarang. Kita perjuangkan sebagaimana Rasulullah SAW memperjuangkannya. Maka semoga dengan adanya perkumpulan ini, dengan mengingatnya kita Nabi Muhammad SAW, Allah menjadikan kita orang-orang yang selalu berjuang di jalannya, sehingga mencapai apa yang diinginkan oleh Nabi Muhammad SAW, menjadi orang yang diinginkan oleh guru kita, menjadi orang yang saleh, orang yang bermanfaat, dan menjadi ulama di bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sekian yang bisa Al-Fakir sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Al-Imam Ibnu Athaillah berkata di dalam hikamnya bahwa